bisa pegang Al-Quran. Kita kalau mau pegang Al-Quran, kita dulu harus mandi dulu. Kenapa? Bersih-bersih. Bukan kayak Iya. Alkitab. Ya sudah, Situ, nggak apa-apa. Boleh, pegang aja. boleh. Gini bang, abang kasih tahu aja. Saya bukain lewat ini. Saya kasih tahu aja tertulis di mana biar saya bukain. Surah berapa? Kalau kau tahu. Sampai ayam tumbuh gigi. Kalau bisa kau tunjukin. Kasih tahu lah. Di mana perintah sholat 5 waktu? Macet. Macet. Kalau tahu di mana? Ayo. Kalau nggak macet kasih tahu. Ini tanyakan teman-teman. Maklum harus balik jadi macet. Nggak macet. Oke, banyak-banyak belajar lagi, jangan emosi-emosi. Kamu dari tadi naik emosi, rupanya nggak ada isi. Emosi nggak ada isi. Ya. Orang itu Vera sudah jelas-jelas tunjukkan ayatnya. Itu di mana? Jangan ngarang. Kok ngarang? Orang udah jelas tunjukkan Alkitab, ngarang. Modal bacot lagi katanya, bayangin. Orang gua baca ayat, ya ampun. Ini si Aris goyang-goyang di gue. Kenapa, Riz? Kelamaan nunggu ya? Maaf ya. Udah? Malviano on cam ya, kalau mau bertanya. Enggak mau. Oh, dia mah baru pengikutnya 94. 94, nggak bisa dia. Silakan mau nanya apa? Loh, aku disuruh hapus kamu, Bang Living. Kenapa, Bang Living? Kenapa dia? Di-report dia? Hah? Ya ampun, kenapa ya kalian ini? Ya, silakan anak hilang on cam. Halo, anak hilang. Ya, selamat sore. Bro, anak hilang. Selamat sore. Kalau Silakan. saya On cam tidak aja, mau Bang. debat. Bang, on cam, Ya. on cam. Bentar ya. Halo, kalau saya ceritanya nggak mau debat. Nggak bisa, Bang harus on cam. Sebentar. Ini udah on cam nih, on cam. Belum, aku nggak ngeliat abang. Ya udah, on cam. Tuh, kalau saya. Aku belikan dari Ya. wajahmu. Halo, halo, halo. On cam. Dengerin dulu saya. On cam, Buka Bang. Kalau kamera, Ini Bambang. on cam ya. Buka kamera. Salam. Gitu loh. Good. Hidupin suaranya. udah, Ini udah. hidupin mic-nya, Bang. Hidupin mic-nya. Gak kedengeran. Iya, kenapa, Bang? Ya. Dengerin ya Anda bertiga. Gini, Abang mau kalau bertanya debat apa mau agama- apa di sini, Bang? Abang bertanya aja. Saya mau bertanya sama Anda bertiga. Boleh. Ini ya, dengerin Anda bertiga ya. Ini lagi dengerin, Bang. Ya ampun. Dengerin. Yang waras, yang otak waras. Ya kalau Saya nggak waras aku debat nggak bisa live loh, Bang. Dengar, saya belum selesai ngomong. Iya, jangan kasar, Ya, Bang. ya Baik-baik marah. aja. Ya marah. Marah. Jangan nangis, Pak. Jangan nangis, Pak. Jangan nangis. Ayo senyum. Ngomong lo. Ngomong Senyum. lo, pinter lo. Iya. Ayo, Kalau Pak. udah, kalau lo Iya. kena ajab baru lo sadar. Ajab itu apa? Kalau kena ajab. Bagimu untuk bersedih. Ajakku bagimu untuk bersedih. Dengerin, kalau debat agama ya, nggak ada habisnya, sayang. Bunda-bunda, gitu loh, Pak. bapak-bapak. Kalau Dengerin, bapak lemah lembut makanya gitu kan cerita. saya hormat. Saya Cerita, hormat dengar. kalau bapak lemah lembut. Agamamu, agamaku ya. Ya. Tapi kalau untuk pengertian, wawasan, logika, itu kita saling menghargai, saling memahami. Artinya, paham nggak? Jangan saling menghujat. Karena itu hak Selama itu paten. orang selengkean, Sinora selengkean, si boker aja itu. Ceramahnya itu buat Sinora. Dengerin. Jadi agamamu, agamaku itu masalah. Dengerin. Pantasnya. Saya Kenapa kok emosi, Bang? Saya tidak emosi,
Cuma saya dengar kalian itu, ya kan, kalian tuh udah dewasa, udah tua semua kok, tahu kok. Kalau salah itu tahu, ya kalau benar itu tahu. Oke, Pak. Tapi kenapa sih Oke, Pak. dibahas-bahas Oke, debat-debat Pak. agama? Iya Pak. Pak, Dengerin. boleh. Jadi saya ini gak enak dengernya. Setiap di TikTok agama selalu berdebat, saling mojok-memojokin. Cuman begini, kalau mau ambil intisarinya, logikanya, yang mana yang baik, ambil aja dalam hati. Coba, Misalkan Pak. contoh Bentar, dengar dulu. Bentar dulu Pak. Jangan Bapak dulu Oke. ngomong terus. Gantian dulu. Bapak tahu Pak. Tadi ada. Bapak agamanya Islam ya Pak? Iya, Islam. Iya Islam. Tadi ada orang Pak naik, dia mengaku beragama Islam Pak. Iya. Jadi Kenapa? lantas dia berkata Pak bahwa Tuhan Yesus kami tidur di kandang kambing. Kira-kira Begini menurut Bapak dong. itu boleh? Sebentar, Boleh itu, Pak. sebentar. Itu kan individu ya, bukan umum ya. Anda Nah, saya tanya, itu bisa atau tidak di agamamu? Boleh atau Nggak tidak bisa. seperti itu di agamamu? Kalau saya Nah. dengerin, kalau saya Nah pribadi itu nggak bisa. dia. Kau tegur saudara Makanya saya saya naik. agamamu. Sebentar. Ya. Makanya saya naik ini, dengerin. Makanya saya naik ini mencerdaskan kalian ini. Kalau debat agama cerdaskan, nggak ada habisnya. Saudaramu saja yang kau cerdaskan bro. Bukan Saudaramu. Sendiri. Ya, Bang, Kita mah kalau tidak mau debat, cerdas. nih, kalau mau debat nih saya kasih tahu ya, adakan ya kan undangan orang-orang yang ahlinya, yang Oh. pahamnya, jangan begini, paham nggak? Kalau begini sama aja mengecilkan orang-orang yang tidak, yang belum paham dengan agama. Anda sendiri memang udah jago dengan agama Kristen. Itu yang dolim atau ini. Dengar, Boleh kita uji. Bunda, Boleh kita uji. nggak usah diuji, anjing, nggak usah diuji. Kalau Anda, dengar, Ngakunya Islam, tapi dan cara kotor. Ya buat malu. Pak, jangan ngomong kotor. Udah tua, Pak. Aduh, nggak boleh kayak Pak, gitu. malu sama umur Pak, malu Pak sama umur, malu. Iya, malu sama umur Pak. Kasihan. Islami banget bahasanya. Awas stroke Pak, awas Aku stroke. takut dia stroke tiba-tiba. Iya. Nih, kok ngomong kotor ya dia ya? Berarti kok gitu ya? Habis itu malu nih. Habis itu dia malu. Tersadar terus dia malu. Kesetanan katanya. Iya, siapa itu? Saudara seiman aja nggak mampu disadarkan, mau nyadarin orang lain. Sadarin dirimu dulu. Saudara seimanmu dulu. Nah, Silakan on cam. Oke. Bawa mobil pula dia marah-marah. Iya, hati-hati di jalan, Pak. Jangan emosi. Silakan on cam, Rizky. Tinggal diklik itu. Oke. Jangan seperti itulah. Ini acara apa? Kalau teman seagamanya boleh, nggak apa-apa. Halo, Tapi orang, bang, mekamu kebablasan bang. aman-aman, nggak pernah yang penting dia mau on cam nggak masalah. Ya silakan bro. Bro Rizky silakan. Oke, ini acara apa ini Kak? Acara ini mau masuk Diskusi surga. lintas iman. Diskusi lintas iman. Kalau bertanya boleh. Pak. Boleh, bukan Boleh bang. Boleh, Bang. Bang, ganti filter dulu lah bang. Izin bang, ganti filter dulu lah bang. Aku nggak kuat aku bang lihatnya bang. Jadi. Ya, tapi memang filter di TikTok ya bagus-bagus sih. Ya tapi nggak gitu-gitu juga lah. Bagus-bagus tapi kan nggak gitu-gitu MG, juga. thank you MG, Wahyu, thank you Wahyu KP. Mana on cam dong Rizky, Pak Rizky, gede kita panggil dia Pak, dia udah itu kayaknya. Bentar. Cari filter dia. Ini profil apa ini toh? Ciri-ciri pria sayang istri ini. Makanya. Oh iya ya. Maaf. Oh iya, lo masih nggak apa-apa lah bang.
Ya udah nanya aja. Bentar. Kali ini boleh. Mana itu? Ya udah. Boleh. Sip. Udah, mantap. Boleh ini. Woi, Boleh. silakan. Keren. Kayak Amita Belacan, Bang. Ya, Silakan. Mau tanya Kak, Nah, kalau di agama orang Kakak, Yesus itu Tuhannya? iya, Yesus itu Tuhan juru selamat manusia. Kalau di agama orang Kakak ya? Iya. Bagi Menurut setiap orang yang kakak. percaya. Iya betul. Menurut Kakak, Tuhan itu bisa nggak digoda? Tuhan siapa aja bisa kok mau menggoda. Kita pun jahat sama Tuhan, kita pun memberontak. Bahkan iblis yang udah tugasnya mencobai menggoda sah-sah aja. Yang penting bisa nggak tergoda kan gitu. Kalau Tuhan nggak bisa tergoda. Kalau manusia seringkali tergoda. Udah punya satu istri masih kurang. Penjelasan Atau udah punya uang banyak masih pengen. itu penjelasannya Kak yang di Matius 4 itu cemana itu? Ya, jadi iblis ini tugasnya itu kan membunuh manusia sejak awal, tukang tipu. Ceritanya dia mau menipu, ya, dia datang kepada Tuhan Yesus, ya, dia minta Tuhan Yesus mengikuti perintahnya. Ubahlah batu jadi roti, katanya. Apakah Yesus bisa? Bisa. Karena memberikan 5.000 orang makan dari 5 roti, Yesus bisa. 5 roti 2 ikan dan masih sisa 12 keranjang. Tapi apakah Yesus melakukan perintah iblis waktu itu? Tidak. Karena kalau dilakukan artinya Yesus tunduk dong sama iblis. Jadi Yesus tidak melakukan, tidak tergoda, dan Yesus menjawabnya dengan firman Tuhan dan mengusir setan. Setan pun pergi. Begitu, Bang. Itu kan di Matius 4 itu Kak ada Yesus berkata kepada Tuhanmu, katanya itu kan maksudnya itu Apa? Oke, aku di Matius. bukain ayat Ya bukakan aja. supaya kamu Bila aja Kak, supaya kamu spill kamera jelas. aja. Jangan sampai salah ya. Ini ya Bang, kamu lihat ke sini. Ini kamu kata-kata orang kali ya. Janganlah ya. Ini kita lihat. Apa pencobaan di mana Bang? Padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jawab Yesus, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Itu jawab apanya pertanyaannya Kak, pertanyaan yang di atas tadi. Apa? Tuhan Allahmu itu pertanyaan aku Kak. Tuhan Allahmu itu. Iya, ini di bawah. Siapa itu? Dengar dulu. Ayat 9. Iya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, kata iblis, si tukang tipu. Padahal dia nggak punya apa-apa ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis. Nah ini, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yesus berkata kepada iblis, ya, iblis harus menyembah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu. Kok Allah? Yang Nah itu Yesus mengutip Bang firman-Nya ya. Dalam apa? Dalam Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Begitu Bang. Itu kan Yesus berkata Tuhan Allahmu katanya itu. Maksudnya itu siapa? Tuhan Allah kita itu roh.
Tuhan Allah kita adalah Tuhan bangsa Israel dan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, Bang. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ya Bro Rizky, di Alkitab itu tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah Bapa. Itu Allah Bapa, itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu diingat sama orang-orang Islam bahwa di dalam Alkitab itu tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Ya, Allah itu apa kan kamu bilang? Ini Bang, Alkitab menjawab lagi. Ini dengar dulu, Alkitab menjawab lagi. Allah itu roh. Ya, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itulah Allah kami. Kenapa dia dikatakan kekal? Ya karena roh itu kekal. Gitu. Makanya manusia pun kan kalau punya hidup kekal. Yes. Nah, Allahnya Bro Rizky kan zat. Itu jelas ya, ayat tadi menjelaskan bahwa Allah itu roh, sumber kebenaran. Nah, sedangkan Bro Rizky kan percayanya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu zat. Seperti itu, beda ya Bro Rizky. Nggak kedengaran tuh suaranya nih, hidupin Bang. Tuh, hidupin mic-nya. Mikrofonnya Bro Rizky. Berarti Yesus itu sama roh beda ya, Kak? Yesus itu adalah roh itu sendiri. Karena apa? Dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan, Yesus kan datang menampakkan diri, Bang. Ya, secara jasmani, dia menampakkan dirinya. Tapi tadinya Yesus itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi manusia. Makanya dia datang lewat lahir, lewat Maria. Nah, dalam Yesus itu ada siapa? Ya, rohnya. Nah, ini aku liatin ya. Kolose 2 ayat 9 ya. Ini dia. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Ya, itu Yesus itu. Makanya ketika dia naik ke surga, ya dia kembali kepada eksistensinya. Dia adalah roh gitu. Dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh Tuhan gitu. Oke lah Kak, cuma nanya itu aja Kak. Kasih ya Kak. Itu ya Bang. Oke. Jadi abang yang berantem itu tadi mana yang ngomong kotor? Nah itu kita baik-baik aja Bang, nggak ada berantem-berantem. Ya karena abang ini juga sopan. Karena abang ini juga sopan. Kalau yang tadi kan menista dia. Thank you ya Bang. Oke Kak. Baik. Memang benar ya PP-nya ya. Kayak cinta-cinta keluarga ya. Cinta-cinta istri ya. Santun tuh ya. Putra Kelana silakan on cam. Mana zaman di dusun tuh suka langsung ketemu Silakan on cam Putra Kelana. Halo. Halo. Ya. Ya, gimana Pak? Halo. Ya. Hai. ini istrinya Kecil suaranya. Ya, mau nanya apa Bang? Silakan. Ya, Bang. Silakan. Ini kita mau tanya, kan pernah kita mendengar kata Bambang Nursena itu, Kristen itu agama sejarah, bukan dari Tuhan. Jadi mana yang benar kira-kira itu, Mbak? Kristen agama. Oh, silakan Bang Lipin. Di mana Pak dikatakan itu Pak? Itu Bambang, saya pernah dengar ceramah Bambang Nursena itu. Iya Pak. Tidak ada Katanya- Bambang Nursena berkata seperti itu. Pernah itu saya dengar itu. Iya kan. Katanya gini kan, Gini Pak. mengenal Kristen itu harus mengenal sejarah. Nah itu. Jadi gini Pak ya, saya benarin ya Pak ya. Jadi Kristen ini Pak, Kristen ini awal mulanya itu Pak, pertama kali disebutkan di Antioquia Pak, di dalam Kisah Para Rasul 11. Itulah pertama kali Kristen disebutkan untuk orang-orang yang mengikuti Kristus, yang mengikuti Tuhan Yesus. Ya Pak, itulah disebut Kristen. Oke, di zaman Kaisar Konstantin, ya Pak, karena pengikut kekristenan ini semakin banyak, Pak, pengikut Kristus ini semakin banyak, maka di zaman Kaisar Konstantin, Pak,
Kristen ini dijadikan agama. Seperti itu dia, Pak. Demikian juga sampai ke Indonesia. Seperti itu ya, Pak. Itu yang benar. Silakan dihidupin mic-nya Pak nih. Hidupin. Tadi berisik di sana, saya matiin. Klik Pak. Mikrofonnya Pak Putra. Mikrofonnya, maaf. Mikrofonnya nggak bisa nyalain, jangan-jangan. Diundang aja itu. Diundang supaya buka mic. Pak, tadi itu Terima ya, Pak. nggak jelas. Iya. Dadah. Lagi banyak tamu sih. Udah dulu Pak, lagi banyak tamu, ada suara itu lagi nangis, nanti kena band. Silakan Kayaknya Indra Bapak itu Lesmana. lagi bersilaturahmi acara Idul Iya. Fitri dengan keluarga. Tapi pengen ikut, bosen kali dia sana. Silakan Indra Lesmana on cam. Ya, silakan Pak, mau nanya apa? Mau tanya ini, Anjing. ya dulu mas saya Kristen dulu, ya. Ya, Tapi begitu tahu Tuhannya itu disalib, jadi saya nggak percaya. Gimana itu sebenarnya? Bapak Kan Kristen, Tuhan disalib. Iya. Kristen dulu itu kok, tahun berapa itu? Iya. Ya Gereja mana? sekitar tahun 95-an lah. Oh, masuk Islam karena? Masuk Islam ya karena itu tahu Tuhannya disalib itu, jadi nggak percaya. Masa kalau Tuhan disalib, Oke, gini, Abang mana Kristen. yang ngatur dunia Tunggu. siapa? Abang Kristen. Berapa Ya. tahun Abang Kristen? Dari kecil lah. Dari kecil Abang nggak tahu Tuhan Yesus disalib? Aduh, yang disalib itu kan Yudas Iskariot. Iya, enggak, nanti itu. Oh, Bapak oh, Kristen gitu. berapa tahun? Kita tanya dulu. Nah, Di mana adalah tertulis, Pak? sekitar Pak, 10 tahun. Bentar. Ya. Pak, di mana tertulis yang disalib Yudas Iskariot, Pak? Dari mana Bapak dapat itu, Pak? Bapak semenjak Ya, itu kan pindah ada. agama jadi pembohong ya, Pak? Pembohong. Kasihan banget. Pembohong. Coba di mana, Pak? Di mana dikatakan yang disalib Yudas Iskariot, Pak? Coba. Iya, kalau yang disalib Macet. Yesus berarti kan yang ngatur dunia siapa? Macet. Yang disalib Bapak bilang Yudas Iskariot. Ayo. Bapak semenjak pindah agama jadi pintar tipu-tipu ya, Saya Pak? dulu, Pak. Yang disalib Judas Malu saya. Iskariot. Enggak malu, ngapain malu? Saya dulu. Itu ajaran saya dulu, Pak. Kamu Aduh, pikir. Jadi itu ajaran dasar saya aku pengen dulu. tahu. Mengajarkan yang disalib Kenapa Judas Yesus itu disalib? Iskariot. Mana jawabannya gitu, dasar talolol. Sekarang ini. Emosi. Aku kan pengen tahu kenapa Emosi. Yesus itu disalib. Terus siapa yang ngatur? Memberi jawaban, memberi jawaban tertipu. Bapak ini penipu. Bapak semenjak pindah agama juga gampang emosian ya, Pak? Bukan Semenjak emosi pindah agama ya. Saya kan tanya. Kan katanya Yesus itu Tuhan. Terus Jadi katanya gini, disalib. Pak, sebenarnya Katanya Kristus dari kecil kok gak tahu Yesus Tuhan. Itu tahu. ya mungkin seperti itulah mungkin ya. Jadi Kualitasnya. kasihan sekali sebenarnya kami sama Bapak. Semenjak Bapak pindah agama kok jadi pintar bohong gitu. Jadi tipu-tipu. gitu, Pak. Bukan pinter Jadi, bohong, pengen tahu, pengen coba. tanya. Enggak. Kamu tadi ngomong Yudas Oke. Iskariot. Bapak tadi kan bilang. Dalilnya mana? Datanya di Yang- mana? Kamu bilang yang Aku disalib tanya, Judas Iskariot. bukan dalil. Nah, aku tanya. Itu tahu. Karena Bapak si tadi nggak nanya, Yesus- Pak. Yang disalib kan bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Bapak bilang, Bapak nggak nanya. Itu bukan bertanya. Itu namanya bukan bertanya kau, tapi kamu sedang berkata. Coba, kalau memang Bapak tidak Iya, menipu, aku tanya. kalau memang Bapak tidak menipu, di mana dituliskan Bukan Pak yang menipu, disalib ini. Yudas Iskariot? Ayo, Ayo. tunjukin Pak datanya. Kalau memang Bapak tidak menipu, Iya. Silakan. tunjukin Pak. bilangin aku tanya, bukannya dijawab Macet. malah. Ya,
ya. Dibaca. Katanya kan banyak. Katanya kok Aku tanya, kalau Yesus itu kan Tuhan ya. Betul. Iya. Terus kalau disalib, yang ngatur dunianya itu siapa? Iya, Atau saya juga? Enggak. Saya jawab ya Pak. Saya jawab ya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Nggak apa-apa Pak, kami tetap mengasihi Bapak. Masalah Bapak sudah pindah agama, ya itu hak Bapak. Ya, itu hak Bapak. Dan negara kita juga sudah menjamin itu dalam pasal 29 ayat 2. Ya, negara menjamin kebebasan tiap warganya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, nah hanya Pak, jangan seperti mantan gagal move on. Sudah punya pasangan yang baru, tapi sibuk mengurusi pasangan yang lama. Nah, itu namanya mantan gagal move on. Ya Pak, ini saya jawab ya Pak. Mungkin seperti ini dia itu. Manisnya kopi kenangan mantan masih terasa. Tapi apalah daya, tapi sudah jauh melangkah. Nanya Yesus disalib terus yang ngatur siapa malah ceramah kemana-mana. Yang fitnah. Ini Pak, Jelas saya kasih dalilnya Pak. Saya kasih dalilnya. 1 Korintus 11 ayat 26. Kabur dia. Pak, Kabur. nih. Iya, nggak apa-apa kita jawab ya. Oke. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi yang mati itu Tuhan, bukan manusia. Ya, Tuhan kami maha kuasa. Mati pun Dia bisa, tapi Dia bangkit. Ya, apanya yang mati? Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, jadi yang mati itu apa? Tubuhnya. Rohnya tidak mati, teman-teman. Amin. Ya, rohnya tetap maha kuasa dan melingkupi semesta. Tetapi tubuhnya yang mati. Ya, jadi pada saat tubuh Tuhan itu mati, apakah terjadi kekosongan kekuasaan seperti perkataan Bapak tadi? Tidak dong. Rohnya kan tetap berkuasa dan memerintah semesta gitu loh. Nggak sulit kok. Kekristenan itu sangat mudah. Ya. Oke. Dan di dalam kekristenan lah satu-satunya yang menawarkan kepastian. Bukan mudah-mudahan. Ya. Atau kemungkinan. Itu di dalam kekristenan. Oke. Nah. Jadi saya Rohnya kasih yang satu berkuasa. ilustrasi. Ya, rohnya berkuasa. Diam Siapa yang dulu, memberikan Pak. roh? Diam Siapa yang dulu, Pak. memberikan roh? Diam dulu Bang ya. Tuhan itu lah boleh memberikan roh. Kalau kayak gini dia itu, kalau kayak gini pasti dia Islam. Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan pasti Islam ya kan? Abang agamanya apa? Islam. Ah kan betul kan? Islam kan? Bisa ditebak. Oke, siapa memberikan Bapak bilang? dia apa-apa sudah tunggu itu, nggak apa-apa. Saya lanjutkan dulu narasi saya. Jadi teman-teman ingat, jika kau seorang, ini saya kasih satu ilustrasi. Di dalam kekristenan satu-satunya yang menawarkan kepastian. Jika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan percaya dalam hatimu, maka kamu pasti diselamatkan. Tidak ada kata mudah-mudahan atau kemungkinan. Ya, itu yang pertama. Jadi jika kamu seorang wanita yang cerdas, ini contoh. Ya. Waktunya saya disalib dan tidak selama. Pria Bentar, Bang, yang jadi disalib selama. selama. Aduh, Tuhan. Bentar ya Bang Arjuna, sebentar. Masih belum selesai, bentar. Ya, jika kamu seorang wanita yang cerdas, maka pria mana yang mau kau ajak menikah denganmu? Apakah seorang pria yang hanya mampu tawarkan kata mudah-mudahan atau kemungkinan? Atau seorang pria yang mampu menawarkan kepastian? Sama Kepastian juga dong. dalam hal ini. Maka seorang wanita cerdas akan memilih seorang pria yang mampu menawarkan kepastian. Dan kepastian itu hanya ada di dalam kekristenan. Amin. Ya, yang menerima Yesus untuk menuju surga. Dan yang lebih dahsyat, ya, di dalam kekristenan untuk menuju surga tidak perlu transit di neraka. Itu dahsyatnya kekristenan, teman-teman. Haleluya. Kemuliaan lagi Tuhan Yesus kita. Maka Bang Arjuna, mic-nya dihidupin Bang, mic-nya dihidupin.
Itu Mikrofonnya. itu apa itu Bartius 7:21 sampai 23. Kami nggak pakai ayat itu. Oh, berarti aku yang masuk neraka. Enggak, kami di Alkitab ini ada 66 kitab. Aku nggak tahu itu Bartius. Apa itu Bartius? Kau lihat ini, apa ini? Kita Coba bukan, tunjukkan di layar, silakan. Aku yang kayak gini suka. Iya, saya suka. Iya. Apa buktinya bahwa kita lihat ya teman-teman, saksikan ya bagaimana dia merasa paling apa nanti giliran kita tanya Qurannya, ini demam ini. Giliran kita tanya Qurannya, ini nggak tahu apa-apa ini. Mau bukti? Kita buktikan ya. Oke. Wah, keren. Oke. Kita tanya, apa Abang maksudnya yakin? di Mazmur itu Eli lama sabatani? Ya, abang yakin? Ya, abang yakin? Apa artinya itu Eli lama sabatani itu apa itu? Alaku kenapa engkau pergi meninggalkan aku? Kalau Yesus berkuasa, Yang mananya sebenarnya yang mau tanya, Bang? Kenapa Itu abang kerja kayak orang apa, Bang? Kayak abang abang seperti orang lagi apa? Lagi seperti orang yang lagi baru habis pakai narkoboy. Iya. saya tidak pernah pakai narkoba. Cuma saya tanya, apa buktinya Yesus Enggak, gayamu itu, Bro. Sampai kapan? Gayamu itu seperti orang seperti itu nggak bisa tenang, gerasa gerusu. Ya, Karakter. coba santai, Bro. Oh, karakternya memang gitu. Oh, gitu. Baru tahu Karakter saya. jumpalitan. Karakter jumpalitan. Enggak, baru saya tahu. Ya. Ada karakter laki-laki dewasa seperti ini karakternya. Ya, Baru saya tahu. Ada. Ini dia orangnya. ya inilah orang. Ini orangnya. Ya, saya tanya. Satu-satu ya, Bang. Satu-satu. Yang mau abang tanya apa, Bang? Ya, Coba. kamu tadi bilang Yesus itu berkuasa. Karakter gendong. Yesus berkuasa. Kalau dia berkuasa, kenapa dia minta tolong ketika dia mati di kayu salib? Eli lama sabatani. Kamu tahu kabar itu? Itu kita mau ada di Mazmur itu. Terus? Coba, Bang, Mazmur coba, itu coba. tentang apa? Apa buktinya bahwa Yesus berkuasa? Ya, yang pertama Yesus coba lah, berkuasa Bang. atas. Abang di mana katanya, Bang, Yesus minta tolong. Eli lama sabatani itu di Mazmur. Aduh. Artinya apa? Aduh. Ini di mana nih? Pertanyaanmu apa? Matius 27 sampai 6. Tadi Mazmur. Ya. Kata ini kita bukan kebanyakan perubahan. Mazmur dan Matius yang sama. Saya tunjukkan lah kamera. Teman-teman, kira-kira orang-orang seperti ini perlu dilayani atau enggak sih? Itu suara apa sih, Bang? Tolong dong suaranya. Ya, jadi ketika kamu bertanya apa kuasa Yesus, ya mana bukti Yesus berkuasa, itu kan ada Alkitab. Ya, kamu buka. Yang pertama, Yesus berkuasa atas alam semesta. Ya, Yesus menenangkan badai. Itu dalam Markus 4 ayat 39 sampai 41. Ya, oke. Yang kedua, Yesus berkuasa atas penyakit, ya. Menyembuhkan orang sakit. Itu kamu bisa buka dalam Markus 1 ayat 40 sampai 42. Yesus berkuasa atas roh jahat, mengusir setan. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Yang keempat, Yesus berkuasa atas mengampuni dosa. Itu Markus 2 ayat 5 sampai 12. Yang kelima, Yesus berkuasa atas kematian. Yesus bisa membangkitkan orang mati, bahkan Yesus bangkit dari kematian. Itu Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Yang keenam, Yesus mengubah kehidupan. Ya, panggilan kepada pengikut. Semua kami yang dipanggil mengikut dia mengubah hidup kami. Dan dia yang punya sorga, dia satu-satunya jalan menuju sorga. Lalu kalau pertanyaanmu tentang Eli lama sabatani, itu adalah yang diucapkan Yesus ketika dia disalib. Betul? Itu dalam Matius. Lalu kenapa Kamu Yesus bilang, mengatakan itu? ya ini. Yang perlu kita luruskan adalah begini, ya. Kamu jadi tipu-tipu di sini. Aduh. Kamu Apa sih? tipu-tipu. Kenapa? Kamu lagi nonton apa? Apakah begini ajaran Tuhan?
Lama Itu saya bukan Alkitab kami. Iya, tapi di dalam gereja. Terus yang kalau yang pakai ketutup semua mencuri di itu, mencuri di Tanah Abang gimana? Turunkan saja. Kasihan, iya. Kasihan sebenarnya kita lihat orang-orang seperti ini ya. Udah dari sikapnya nggak bisa tenang, ya. Mulai mengeluarkan video-video seperti itu. Memang otaknya najis banget ya kan. Udah suruh hapus dia loh, kena ban dia. Nggak boleh guys, kamu jangan lakukan itu. Kok ada di handphonenya begituan ya? Saya ulangi lah ya narasi saya ya. Jika karena agama, ya, kau mempermalukan dirimu. Jika karena agama, kau menjadi orang yang Selamat sore, selamat yang beraktivitas semua. ini ya cenderung Bang. membenci orang lain. Tinggalkan aja lah agamamu itu, Bang. Kawan-kawan. Serius. Ya, mau nanya apa Bang Akram? Maaf ya, ini lagi pakai baju dulu. Cepet, takut di ban kamu, cepet. Yo, Oh. Tadi juga di ban tuh orang. Video itu dia nggak tahu yang di pesantren seperti apa ya, yang udah pakai tinggal matanya doang, tapi pada Hamidun. Nah Iya. begitu. selamat sore semuanya. Kan ya, jadi mikir. Jadi kalau kita mau lihat oknum, ya dibilang oknum, bagaimana yang di pesantren? Sebentarnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Iya, silakan. Selamat sore. Saya berasal dari Palembang. Agama, alhamdulillah masih agama Islam. Ya. Ini cuman saran dan kesan saja. Kita di media sosial ini boleh berdebat, boleh mengeluarkan komentar apa-apa kan. Tapi yang saya harapkan jangan kita saling menghina, karena agama itu semua agama itu bagus. Ada nggak agama yang mengajarkan perang, Bang? Bang, Ya? ada nggak agama yang mengajarkan berperang? Tidak ada. Boleh tanya satu ayat? Boleh tanya satu ayat? At-Taubah 123, tolong dibukain. Apa? Ayat mana? At-Taubah 123. Kita agama itu manusia itu diciptakan untuk selalu berdamai dan tidak Tujuh. boleh berperang, karena perbuatan berperang itu adalah perbuatan yang dilarang oleh oleh Tuhan kami, oleh agama kami, yaitu Oke, ini ayat abang bukan? Kalau iya katakan iya, kalau tidak ya sudah kita lewatkan gitu. Ini mau nanya doang ya. Ini bang, saya gedein dikit ya. Ya, oke. Ini ayat abang bukan? Silakan dibaca. Ya dibaca bang. Ya ayyuhallazina amanu kutilul ladzi. Ada artinya aja. Wahai Orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Nah itu bagaimana maksudnya bang? Kenapa ada ayat berperang begini ya bang ya? maksudnya berperang itu kalau seandainya kita membela diri kita sendiri. Membelanya bagaimana bang? Berperang itu sebenarnya itu di agama sekarang ini itu mungkin kami untuk menjelaskan, untuk saat ini kami tidak melaksanakan perang-perang itu karena kami tidak lagi menginginkan peperangan itu. Terkecuali mereka memerangi dahulu, kita membela diri. Yang dikatakan memerangi terlebih dahulu itu seperti apa bang? Apakah yang menentukan itu abang? Karena kalau kita yang menentukan diri, misalnya kayak saya merasa dijolimi. Padahal ketika orang lain melihat, bukan saya yang dijolimi. Yang menentukan, ya, kita ini diperangi diri sendiri, apa memang itu ada suatu pihak ketiga yang menentukan siapa sebenarnya yang salah?
Nah itu bagaimana bang? Kalau menurut diri kita sendiri pasti kita selalu benar. Saya diperangi. Begini. Contoh gini aja tadi bang ya. Ini kita bahas ke mana? Ke agama apa? Bukan, kan abang bilang, abang kasih masukan kepada kita, ya, bahwa semua agama itu baik, semua agama itu, ya udah, saya mau nanyakan ayat ini, apa yang dimaksud ini berperang gitu? Berperang itu memperangi kezaliman. Tapi di sini ada tulisan orang kafir bang, orang kafir siapa ya bang? Orang kafir itu orang yang tidak bertuhan. Yang tidak bertuhan kepada siapa? Tuhan Allah SWT atau mana? Bertuhan, yang tidak bertuhan. Saya tidak mengatasnamakan itu Tuhan Allah, apa Tuhan Yesus, apa Tuhan apa yang tidak Apakah bertuhan. abang pernah membaca ayat ini bang? Pernah? Di ayat 122-nya dikatakan ini ya, berperang ya bang? Saya tunjukin lagi. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi? Tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah itu Boleh maksudnya. tunjukkan ayatnya? Tadi saya udah tunjukin ke abang, tinggal scrolling ke kiri aja. Nah ini kan bukan seperti yang abang jelasin, bukan seperti tafsirnya abang. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Perang. Nah ini ternyata berperang, bukan seperti yang abang jelaskan gitu. Tapi ini pendapat saya pribadi. Ya. Ya, Emang boleh bang? Emang boleh kan udah ada tafsirannya, apa tidak mengikuti tafsirannya aja bang? Kalau yang baik-baik, insya Allah saya ikuti. Macam kita bersilaturahim dengan semua golongan, dengan semua agama, itu saya ikuti. Tapi kalau untuk yang berperang, itu kalau bukan untuk membela diri kita, mungkin tidak akan saya ikuti. Oh ya udah, itu pendapat abang ya, berarti abang bukan. Ya, itu aku biar abang ini kan memang orangnya sopan, santun, ya. Terima kasih bang untuk penjelasannya abangku. Oke. Terima kasih. Sukses selalu, sehat. Salam kenal, Toleransi. kita bersahabat selalu karena Islam Ya, itu abangku. lil alamin, semua alam. Amin. Amin. Terima kasih bang. Ya, Oke, oke. bang. Ya, salam hormat dari kami untuk Oke. abang. Iya. Terima kasih brother. Kayaknya bang Liping baru terima telepon tuh, dapat kantau bang Liping. Ini dia semerbak. Jadi dia meloloskan satu orang. Udah lolos tawanan. Ya. Jadi kita kalau seperti abang itu tadi, aku akan jadi orang yang membela dia. Sekalipun dia beda agama. Karena dia orangnya santun dan hormat kepada agama lain, kepada kami. Ya. Tapi kalau orang seperti si kawan yang sebelumnya tadi, aku gas memang habis. Gas habis sampai kilometer 200. Gas. Bang Sahat Simajuntak on cam ya bang. Kalau mau bertanya, selamat sore bang. Silakan dihidupkan tombol kamera. Aktifkan kamera. Halo. Nggak ada suara ya. Kita coba yang lain. Bye-bye Bang Sahat. Akunku yang besar itu kan kena ban itu. Berapa lama? Biasa. Seminggu. Saya Jen. Silakan. Hidupin kamera. Untung lo punya banyak akun ya bang. Makanya orang jadi kesempatan buat akunku juga. Iya, ada itu. Dia naik ke atas pakai punya lu, gua naikin, marah-marah. Loh, kok lain suaranya? Iya, ada yang diserupakan. Oh, disuruh. Benar. Kan Jess. Oh, kalau nggak bersedia nggak usah dulu. Ke atas. Halo Jess.
Selamat sore, Jai Jess. Kalau nggak bersedia on cam, nggak usah naik dulu, nggak apa-apa. Ya, On cam ya. Silakan. Kapten Timnas itu Jai Jess. Oh iya, Kapten Timnas, silakan. Kok dia yayo sih? Jadi gue satu lagi punya ada akun tuh ya. Ya udah itu aja udah. Kalau ini di band ke situ. gitu ya. Kalau ya ini ya udah nggak ini. Memang harus siap-siap itu. Harus prepare. Lu punya berapa tuh? Siap. Jadi Satrio, gue Pokoknya cukup lah. satu lagi punya nggak ada akun. Kan aktif. Jadi tersedia. Satu Akun ini satunya lagi itu. Oh, Aktif dua. jadi ya harus bersedia. Sedia banyak. Oh banyak. Namanya apa lagi tuh? Cemplok lagi? Gak mau berubah itu namanya. Cemplok ya, punya makna. Diserupakan, aku udah trauma kalau diserupakan. Satrio Gak mau. kenapa diam aja? Satrio hidupin kameranya Satrio, kan sudah kukirim. Tombol mengaktifkan kamera. Teman-teman di bawah kalau mau naik latihan dulu lah, woi. Latihan dulu cara membuka kamera gimana. Cara membuka mic gimana, menutup mic gimana. Jangan malu-maluin lo naik ke atas. Tapi ituan lu jalan ya bang? Bisnisan lu mah jalan ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya lancar loh. Di dalam kekristenan ini kan itu, di dalam pengikutan kita terhadap Tuhan ini, prinsipnya let's go. Ada Let's teman go. saya lah. Ya ada tetangga saya, ada ini teman saya ya itu nyapa saya Mama Niko ya, Mama Kau. Oh ya, halo tetangganya Cimplok. Pius, Iya. Pius. Ya ini anaknya satu kelas sama saya. Oh, enak ya banyak kawannya. Oh jadi kalau bisnisan mah up and down ya bang ya? Up and down gitu ya? Oh enggak. Di dalam Up, Tuhan up, tidak up, ada. up. Yes, slow but sure. Ya, selalu naik dan akan selalu naik. Ya. Gitu. Dapat diturunkan Dalam tadi Tuhan. sih. Dia turun sendiri. Dia turun sendiri. Jadi dalam Tuhan ini, let's go and let God. Lakukan saja yang terbaik, selebihnya biar Tuhan yang sempurnakan. Asik. Amin. Iya. Iya. Jangan sampai kita nggak kerja aja ya bang. Apapun itu Benar. Tuhan mampu. Anak Tuhan anti peminta-minta. Halo BCT. On cam. Ini pengikutnya cuma berapa dia? Pengikutnya cuma 19. Itu pun kawan SD-nya, kawan SMP, kawan SMA ya. Silakan mau nanya apa? Takutnya karena gini toh, wajahnya pun sebelah, jadi temannya pun bingung. Ini kawanku atau tidak? Ya kan? Oke lanjut bro. BCT Ada kan? silakan. Jadi kayak kuis itu tadi toh. Bentar, Abang ini kayak ikut kuis apa? Oh siapa dia? Siapa dia? Oh, siapa dia? Itu malu seangkatan kita ya. Cemplok kan masih junior bang. Cemplok lu junior Cemplok. Lu mana tahu itu? Tapi jadi nampak kali kita tua. Padahal udah buat pinter. Biar sengaja berjalan. Takut tuh. BCT lu mau nanya apa? Oh, enggak. Saya kira ada tema khusus. Tentang kekristenan lah, tentang Alkitab lah. Oh. Kamu bertanya saya menjawab. Dan saya mau tanya, siapa itu penulis 4 Injil kanon? Hah? Ayo bang, Siapa penulis 4 Injil kanonik itu? Markus, Lukas, Matius, Yohanes. ya itu penulisnya. Iya. Ya itu udah disebutkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu penulisnya. Udah itu yang nulis lah. Oh, tapi kalau Udah banget dia. kalau di situs resmi Katolik Internasional itu katanya tidak tidak jelas. Itu bukan urusan kami bang, abang jangan gosip. Gimana bang? Bang,
organisasi Siapa yang Katolik bilang Internasional. Bentar, Bang. Coba abang tunjukkan situsnya. Katolik mana yang bilang penulis 4 kitab Injil kanon Tidak itu jelas. tidak jelas. Abang jangan fitnah dong. Lupa Abang saya agamanya apa, Bang? katanya Katolik. Abang Apa nih, Katolik? agamanya apa? Abang agamanya apa? ORG kayaknya. Bang, abang agamanya apa, Bang? Islam. Islam ya, teman-teman ya. Ya, jadi Bang gini, Bang. Abang boleh nggak misalnya kan, Bang? Boleh nggak abang pergi misalnya, Bang, ke pengadilan nih, ke hakim gitu kan, Bang? Lalu abang fitnah tuh. Enggak, Ya kan, makanya Bang? saya tanya di mana Bentar dulu, Bang. Allah. Bentar dulu, Bang. Ya, lalu abang bilang, Bang, hakim, ya, katanya istri Pak Tunggu, Hakim tunggu nggak ya. jelas. Saya keluar dulu cari alamat websitenya. Soalnya ada di HP ku, tunggu sebentar ya. Katanya istri Pak Hakim nggak jelas. Satu jangan dikeluarkan dulu ya. Terus hakimnya nanya, Bang, apa buktinya kau bilang istriku nggak jelas? Nggak ada Maaf sini, katanya. maaf di sini hujan, jadi suaranya kecil. Tunggu sebentar ya. Iya. Abang tahu hakim bilang apa sama Abang? Bang, cocoknya abang dirawat inap aja ya, Bang. Jangan lagi rawat jalan. Ntar nyusahin. Gitu kata hakim, Bang. Lia berperang mau senjata, keburu ketembak, Bang. Keburu ketembak, nggak ada senjata. Untung Bang Lia kalau baru ada terima yang- telepon. Iya, kalau ada yang bisa panggil Felix Xiao ke sini, saya juga ingin diskusi. Karena kemarin Ustadz yang dari Malaysia udah kabur. Kalau ada yang bisa panggil Felix Xiao. Yunus, Yunus silakan on cam. Atau kayak nama. Bang Yunus, selamat sore. Kalau mau bertanya silakan on cam. Ya, silakan Bang. Wih, ini agak tegas wajahnya nih, dong. Kabur Ya. sendiri dia. Enggak, aku turun nanti dia naik lagi. itu. Ah. Ya, Gimana, Bang? selamat sore Yunus. Masuk dia. Ya, aduh. Kau jangan merokok, nanti kau di ban. Ya, aduh halak kita hasa zurena. Abang lagi mabuk. Abang lagi mabuk. Ya, sehat-sehat. Gara-gara sebetul minuman, ku ngomong sempoyongan. Ngomongnya jangan kayak sempoyongan, Bang. Oh, Gimana Lain ini? tadi Ada apa ini? Ada apa? lain tadi lagi pakai bahasa Tapsel, Tapanuli Selatan. Iya. Saya Tapanuli Utara, Le. Jadi saya nggak ngerti. Saya Mandailing. Jadi saya nggak ngerti, Le. Kurang ngerti bahasa Mandailing yang Le bilang tadi. Oh, iya. Gitu, Le. Jadi kami yang nanya. Masalahnya ini. Kira-kira abang naik ke atas kenapa? Abang naik ke atas mau ngapain, Bang? Saya mau nanya ini. Boleh. Jadi kan agama saya Islam. Jadi agama saudara kan Kristen. Jadi di Mandailing itu Kristen sama Islam itu nggak ada masalah. Jadi saling menjalankan agama masing-masing, nggak ada perdebatan. Jadi apa masalahnya yang dipermasalahkan dalam agama ini? Sudah. Sudah berjenis ya. Kalau orang Kristen buka room jelas ya, dia selain memberitakan Injil, dia juga memberi jawaban dan juga meluruskan fitnahan tuduhan seperti itu. Oh iya. Kepada Selain siapa, Mbak? memberitakan Injil, meluruskan ya, memberi jawaban, meluruskan fitnahan tuduhan seperti itu, penyangkalan. Emang ada yang mitnah?
Oh ada bang, ada contohnya ketika Tuhan Yesus disalib. Oh bukan, itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu diserupakan katanya. Padahal kita orang Kristen tidak mengenal ajarannya ya kan. Seperti itu contoh. Tuhan Yesus disalib, tapi ajaran lain mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu katanya diserupakan. Tidak disalib, bahkan diserupakan. Diserupakan dengan siapa tidak jelas. Itu kita meluruskan. Wajib bagi kita meluruskan. Lai tadi saya Yang mitnah siapa? Lai, saya tadi tertarik. Ajaran siapa yang bilang menyerupakan? Silakan. Enggak, soalnya gini ya Mbak, orang Islam itu nggak musik agama orang lain, nggak boleh kalau dalam Oh, Islam. Oh Oh gitu. gitu. Iya. Iya kah? Tapi gini dia, Le. Makanya saya tertarik dengan ucapan Lai. Ya kan, Le? Kalau kami di sini jelas, kami membuka room, Le, untuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang ingin tahu tentang kekristenan dan firman Tuhan. Kami membahas Alkitab kami, Le, dan iman kami. Iya, nggak masalah. Tetapi, Le, sebentar, Le. Cuman kalau Tapi, dibahas sebentar, Le, bisa diam dulu. Masalah. Le, bisa diam dulu. Bisa diam dulu, Le. Gantian ngomong. Boleh? Iya, Nah, boleh. Jadi, Le pernah lihat nggak? Ada saudara-saudara seiman Le, ya, seperti roomnya Bang Sahabat Juma, Blokir Permanen, Raja Dolar, Ardiansa, Rashid, ya. Mereka Islam, Le. Islam. Agamanya Islam. Tetapi mereka yang mereka bahas, Le, Alkitab Kristen. Nah, Itu Lai mereka sudah ya, pernah Bang. melihat, Lai sudah pernah berkata kepada mereka enggak? Hal Iya ini? Bang, saya nggak mau tahu ke situ ya. Itu mereka. Kamu kalau saudaramu kamu tahu. Kalau kita kamu sama baik sama dan seagama lain nggak mau tahu gitu, sama agama lain nggak boleh gitu lah ya. Saudara seimanmu Ya. nggak mau tahu. Itu namanya kau lah ya. Le, itu namanya kau berstandar janda Le. Salah standar janda. Ya Le. Aha. Jangan Enak memalukan lah Le. banget kamu. Ya. Saudaranya Ajari nggak dulu mau saudara tahu. seimanmu Le. Ya, ajari dulu saudara seimanmu yang mereka Islam, Baru ngajarin tetapi mereka kita, kalau mau sibuk berhasil. menjelek-jelekan, sibuk Bos, membahas Alkitab kami Jangan Kristen banyak ya. dulu, Bos. Ya, Lagi dong. Ajarin saudara seimanmu aja yang mampu kok mau ngajarin kita siapa sih itu? Iya. Ini Mbak, itu mereka gitu sih Mbak juga ya. Kamu mau tahu saudara seimanmu membahas Alkitab, kamu bilang nggak mau tahu. Nah, ngujat, ngoceh, itu perbuatan sembah. Jadi balasannya ke sembah juga, bukan ke saya. Iya. Itu mereka. Kalau mereka kau salah ya datang salah. menasehati Ya, kami mereka. Kristen. Bro, kau datang menasehati kami Kristen supaya tidak membahas, supaya tidak menghujat. Sementara saudara seagamamu di room yang sana sibuk menghujat agama kami Kristen. Kenapa kau tidak Kamu nggak nasihati mau mereka? tahu. Enak banget, Dan enak kau bilang banget. saya tidak mau tahu. Hah? Saya Itu nggak kan tahu sikap ya. nggak memalukan. kenal. Itu namanya kau berstandar Cuma janda. katanya tuh nggak tahu saya. Ya, makanya kau cari tahu dulu. Paham kau itu? Gini bang nih bang. Iya, kau cari tahu dulu. Sebelum beda-beda. dengar dulu, woi, dengar dulu. Sebelum kau melihat selumbar di mata orang lain, balok di matamu kau lihat dulu. Ya, itu kami Kristen diajarkan. Jadi jangan kau sibuk mencari kekurangan, ya, menasehati agama orang lain, sementara saudara seagamamu sibuk melakukan penistaan. Kau paham itu? Dan kau bernarasi, saya tidak mau tahu. Gini, Itu narasi apa seperti itu? Saya Ya. nggak mendukung ke sana kini sana ya. Kalau emang salah Bang Sumanya, katanya Bang Suma kan, siapa ngerasa ya tersinggung, ya laporin aja. Om Ji mau naik itu. Wanita hilang. Bedanya Mau naik. kita sama itu main lapor-lapor. Kalau mau lintas agama ya datanya. Fitnahmu itu Ini satu orang salah kadang-kadang tersinggung ya, orang Kristen tersinggung nih ya. Om Ji. Jangan salahkan semua orang Islam. Hormat bro Om Ji. Salam. Siapa yang menyamakan semuanya rupanya? Bunda Om Ji. Yang menyamakan siapa? Bang Yunus, Yang Bang menyamakan Yunus. siapa?
Oh. Bang Yunus, saya bela kau Bang Yunus. Kenapa kamu mesti bersikap gitu aku bela ya? Karena kamu harus menuruti hadis Muslim. Kalau kamu bisa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibmu pada hari kiamat kelak. Maju terus Bang Yunus, hajar Kristen, Oh gitu bela ya? terus Islam. Ada hadis Iya Muslim dong. gitu. Hadis Wah. Muslim 4677. Sekarang saya 4677. bukain ya. Jadi Ya. kalau dia menutupi Enggak. aib saudaranya Muslim, maka Ya. Allah menutup aibnya. Betul Gitu ya? Betul. Waduh, gitu Bang Yunus. Nih. Gitu ya? Aib gimana? Coba lihat. Maksudnya Nih. aib apa Nih. nih? Nih lihat, Oh, barang siapa makanya tadi- menutupi Ah, barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Jadi tentu dia nggak akan makanya dia gitu ya. Nah, Oke, ya. udah tahu laku Maju Yunus. terus Yunus. Makanya Maju kau Pak gitu Gentar. Yunus ya. Aib saudaramu Muslim kau tutupi ya. Kau bilang Tapi saya tidak Allah mau akan tahu gitu tutupi ya. kau. Sorry. Tapi di mana letak keadilan Allah kalau begitu ya Bang? Bang Yunus, di mana letak keadilan Allah kalau begitu? Keadilan Allah itu ada. Kayak Simbah aja. Simbah kan hidup. Ya. Hah? Bukan. Simbah Jadi itu ayat tadi itu. berpikir gini aja Mbak. Simbah Yunus, hidup Yunus. di dunia ini bebas. Simbah Bukan, itu Yunus. bebas. Mau masuk Hindu bebas. Masuk Islam bebas. Itulah keadilan Tuhan. Keadilan Yang tadi Allah itu Bang, ayat yang tadi itu katanya kalau kamu Kok nggak bilang nyambung apa ya? aja itu simbahnya Kok nggak bebas. nyambung jawabannya ya? Masuk Yunus, apa lagi kok nggak simbah? nyambung? Bebas. Kok nggak nyambung jawabanmu? Di mana letak keadilan Allah? Mau masuk Islam bebas, mau masuk Kristen bebas. Apa jawaban itu? Soalnya apa, Bang? Si Abang kan dikasih Tuhan pikiran. Ah, Hah? nah terus? Si Abang selagi masih hidup masih bebas milih Oke. antara Berarti baik dan di agamamu kau pakai salah, pikiran? jahat. Di agamamu Antara yakin kau pakai salah, pikiran? antara benar. Si Abang bisa Iya. bebas milih. Nah, di agamamu kau pakai pikiranmu? nyambung dia. Nggak nyambung Bang. Iya. Apanya nggak nyambung, Mbak? Mbak itu Ayat- udah cantik loh. Ayat yang tadi itu katanya kamu harus membela sesamamu. Pertanyaanku kalau sesamamu salah kau bela juga. Di mana letak keadilannya gitu loh. Saya nggak ada yang bela-bela. Mau bela siapa saya? Ya udahlah Bang. Bela negara aja Bang, turun ya. Terus Iya, berkati. saya kan Maaf baik. Karam, silakan. Lo nggak kapok-kapok di sini, naik ke sini. Silakan menanya apa? Oh, Asal ini yang kalian semalam ya? Iya. Yang asal semalam kalian ya? nggak panas Oh, aja. iya. Asal Itu- kalian nggak panas. Oh kita hati-hati itu dia tolong, mancing-mancing. Kita bikin dia panas kalau gitu ya. Tolong, Kami yang bikin Bang lo panas Liping. ya. Bang Liping jagain, nanti panas dia. Yang penting bro, kalau kamu dalam koridornya, saya tidak akan pernah ikut campur. Saya akan tetap diam. Tapi kau pada saat kau menghina Ya, oke. Tuhan Yesus, Saya akan mau tanya. saya permalukan kau. Sedikit-sedikit Standar aja. saya.